Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, diberkati. Ketemu lagi dengan kakak Elfrida dan Kak Lendina Lumbantobi, dengan amang pemusik kita, Amang Simanjunta, dan kameramen kita, Bang Leo dan Bang Anton. Nah, adik-adik sudah siap belum memuji Tuhan? Kalau sudah siap, sekarang kita mau nyanyi yuk. Bapakku datang padamu. Semua nyanyi ya. Nyanyi semua adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik, kita angkat sekali lagi pujian kita ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. adik-adik yang manis, kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan atas kasih setiamu penyertaan kepada kami hingga pada saat ini Bapa. Engkau telah menjaga kami Tuhan sepanjang malam hari tadi dalam tidur kami Bapa, sehingga kami dapat bangun kembali dari tidur kami, menghirup udara yang betul segar dari Engkau Bapa, sehingga kami masih boleh Tuhan beribadah saat ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Engkau sungguh baik kepada kami Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Bapa. Meskipun Tuhan kami belum dapat beribadah, berkumpul bersama teman-teman kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama di baik-Mu Bapa. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Bapa, kami tetap bersyukur Tuhan karena Tuhan masih melindungi kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu Tuhan di rumah masing-masing Bapa. Engkau yang menguasai hati dan pikiran mereka Bapa, supaya mereka dapat beribadah, dapat melakukan ibadah ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak sekolah minggu yang melayani Tuhan dan yang tidak dapat melayani pada hari ini. Kami serahkan kehidupan
kehidupan kami. Kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami sebagai pujian kami kepada Engkau Bapa, sebagai persembahan kami Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Bapa. Di atas segala doa kami, ampunkan kami akan segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami layak menjadi penguasa kerajaan surga-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian kita. Kira-kira adik-adik kita ini, Kak Lady, udah siap belum memuji Tuhan? Sepertinya sudah kan yang Frida? Oh gitu, ya udah sekarang kita ajak mereka untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi adik-adik. Masih ingat nggak lagunya yang dengar dia panggil nama saya? Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Semuanya harus pakai gerakan dan gila ya adik-adik. Musik aman. Harus pakai gerakan ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh
Adik-adik, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 355. Kita nyanyikan ayat 1, Yesus memanggil. Hukum Taurat pada minggu kita hari ini yaitu kita yang pertama sampai yang ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, janganlah berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah hari Sabat bagi Allahmu, Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dengan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk mendapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita angkat kembali lagu pujian kita dari Kirim Jemaat nomor 427 ayat 1, Ku suka menuturkan. Sekolah minggu yang terkasih, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
ayat 13. Matius 25 ayat 13, demikian firman Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mari kita saksikan adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalan ke Puskes Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1, Tuhanku Yesus. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan balik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik, kita angkat kembali pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja.
Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Demikian isi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikian ayat hafalan untuk minggu depan adik-adik. Nanti dikirimkan ya ke Facebook Sekolah Minggu HKM Cikarang Kota. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kasih yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Doa dalam hati dimulai. Amin, doa selesai. Adik-adik, mari kita angkat pujian kita, Betapa Hatiku. kita akan bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap berdoa, kita berdoa, doa dimulai. Terima kasih Bapak Yesus yang baik buat cinta kasih-Mu Bapak. Kami anak sekolah minggu HKBP Cikarang Kota melaksanakan ibadah kami pada hari ini dari rumah kami masing-masing. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah Tuhan kami hati yang mau dengar-dengaran agar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka dulu Alkitabnya. Kita ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kakak bacakan dari sini, kalian ikuti di rumah masing-masing ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, silakan simak video berikut ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu.
pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik kalian sudah melihat videonya. Kira-kira apa temanya untuk minggu ini? Temanya adalah berjaga-jaga menanti Tuhan. Sekali lagi ya, kakak ulangi. Tema minggu ini adalah berjaga-jaga menanti Tuhan. Oh ya adik-adik, dalam video tadi kalian melihat sebuah pelita ya. Kakak ambil gambar seperti ini. Ini adalah gambar, ini adik-adik gambar pelita. Pelita ini adalah lampu kecil yang kalau dia harus menyala itu pakai minyak ya. Nah, gambar kedua yang kakak bawa adalah buli-buli. Ini buli-buli minyak, tempat minyak yang dibawa oleh perempuan yang bijaksana tadi, adik-adik. Nah, gambar ketiga kakak Elfrida apa ya? Gambar ketiga kakak El adalah gambar perempuan yang bijaksana. Kalau kalian melihat di sini ada mereka 5 orang dengan membawa tadi lampunya dan juga buli-buli minyaknya. Jadi mereka membawa lampu dan juga buli-bulinya. Jadi ketika lampunya sudah mau padam, artinya minyaknya sudah mau habis, mereka tinggal mengambil dari buli-buli ini adik-adik. Nah, gambar yang berikutnya adalah ini gambar gadis-gadis yang bodoh tadi. Nah, adik-adik, mereka ini mau melihat mempelai pria, tapi mereka tidak membawa buli-buli minyak tadi. Jadi ketika lampunya sudah mau padam, mereka pergi adik-adik ya. Pas mereka kembali, pintunya sudah ditutup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, ini perlu kita berjaga-jaga. Artinya, kita harus mempersiapkan ya. Kalau perempuan yang bijaksana tadi adik-adik, kalau dalam perumpamaan menanti kedatangan Tuhan, mereka itu membaca firman Tuhan, melakukan yang baik-baik. Nah, tapi kalau perempuan yang bodoh tadi, mereka tidak suka mendengar firman Tuhan, kemudian sikapnya juga kurang baik, ya kan? Tapi kalau yang tadi, yang perempuan yang bijaksana berdoa, membaca Alkitab, ya kan, berbuat yang baik, itu cara mereka untuk menanti kedatangan Tuhan adik-adik seperti gambar kakak yang terakhir. Ini nih. Nah, adik-adik, kalian mau kan seperti gadis yang bijaksana itu? Ini harus kalian lakukan. Kakak juga harus melakukan ini, yaitu harus rajin baca firman Tuhan, kemudian rajin baca Alkitab, rajin gereja adik-adik. Kalaupun sekarang kita gerejanya dari rumah, ya, melakukan ibadah itu, mengikuti ibadahnya harus dengan benar. Jangan karena mamanya nggak ada, ibadahnya biar cepat di skip. Ada nggak ya kira-kira dari adik-adik yang seperti itu? Sepertinya tidak ada. Kakak yakin kalian semua anak-anak Tuhan yang paling baik ya. Oke adik-adik, ingat hari ini kita belajar tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kita harus seperti gadis yang bijaksana menanti kedatangan Tuhan dengan yang pertama tadi apa? Membaca Alkitab. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, harus mau melakukan yang baik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup. Adik-adik ambil sikap yang benar, kita mau berdoa ya. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan seperti gadis-gadis yang bijaksana yang menanti kedatangan-Mu Tuhan dengan melakukan yang baik. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami sehingga kami layak menerima
berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.